Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof. Anda sedang menonton Agenda Awani. Di Agenda Awani, kami mempelopori ataupun melihat kepada banyak perkara dan juga isu selain daripada hal yang berkaitan dengan ekonomi, politik dan juga hal-hal yang memerlukan perhatian anda di peringkat tempatan ataupun di peringkat Malaysia. Sudah pasti jiran tetangga menjadi perhatian dan juga kami intai juga. Dan negara jiran Indonesia bakal mengadakan pilihan raya ataupun pemilunya pada 14 Februari depan. Tarikh itu mungkin sedikit jauh, tetapi bagi mereka yang melihat dan juga mengikuti rapat apa yang berlaku di Indonesia, gendang pilihan raya khususnya di peringkat pemilihan presiden itu sudah pun dipalu beberapa minggu ataupun bulan yang lepas. Justru kami di Astro Awani juga tidak ketinggalan untuk mengikuti secara rapat. Dan malam ini saya cukup berbesar hati kerana 3 calon presiden setidak-tidaknya seorang daripadanya sudah kami tampilkan dalam Agenda Awani pada malam ini. Pernah juga bersama dengan kami dalam Agenda Awani sekitar 7 tahun dahulu, tetapi sudah pasti kapasitinya cukup berbeza pada hari ini. Terima kasih Pak Anies Baswedan, calon bakal Presiden Indonesia untuk pemilu 2024 nanti. Terima kasih. Bang Zul, terima kasih. Terima kasih berbesar hati pada saya kami untuk bersama dengan Pak Anies. Pertamanya, ya mungkin yang lepas kami temu bual berdasarkan kapasiti sebagai seorang Menteri Pendidikan ketika itu dan juga sangat mempelopori Indonesia Mengajar. Ya. Tetapi kali ini menampilkan diri sebagai individu yang mengatakan bahawa sayalah yang mampu mengemudi negara Indonesia ini pada tahun 2024. Mengapa seorang Anies Baswedan adalah jawapan yang terpenting untuk masa depan Indonesia itu? Bismillah, mudah-mudahan. Kami menawarkan kebaruan. Apa yang ditawarkan sebagai kebaruan? Bagaimana kita membuat kebijakan, policies yang berkeadilan, yang memberikan kesetaraan kesempatan. Indonesia adalah negeri yang sangat besar. Potensinya sangat besar. Apabila kita tidak memberikan kesempatan yang setara, maka potensi yang berkembang hanya yang ada di tempat-tempat yang sekarang menjadi pusat kegiatan. Perekonomian kita misalnya, di Jawa, khususnya di Jakarta dan sekitarnya sangat besar. Tapi di Sumatera, di Sulawesi, di Kalimantan, di pedesaan, di selamin kota, itu luar biasa potensinya. Karena itu kami menawarkan newness, kebaruan. And we put it as a word change, perubahan. Perubahan itu memasukkan keadilan. Itu bicara ekonomi, kami ingin pedesaan perekonomiannya tumbuh. Bukan hanya perkotaan. Kami ingin agar kesempatan kerja tersedia bukan hanya di kota, apalagi kota besar, tapi kota kecil termasuk desa. Dan kami ingin pendidikan yang menjadi sangat penting sekali dirasakan oleh semua. Pendidikan berkualitas, kesempatan untuk bersekolah bagi semua. Nah, itulah yang kami tawarkan dan kami yakin bila Indonesia serius mengambil langkah ini, publik mengambil langkah ini, maka potensi yang ada di keluarga-keluarga kita bisa tumbuh. Bayangkan keluarga dengan beberapa anak, bila ada kesetaraan kesempatan, anaknya bisa sekolah. Bila ada kesetaraan kesempatan untuk pekerjaan, mereka dapat pekerjaan yang layak. Bila ada kesetaraan kesempatan, mereka tidak harus berpindah dari kota kecil ke kota besar. Bisa di pedesaan dan dapat pekerjaan. Jadi kami ingin agar prinsip kesetaraan dirasakan oleh semua. Sebelum Bapak menyelam ataupun mendasari semua perkara itu, saya ingin tarik sedikit diskusi kita untuk melihat kepada bagaimana Indonesia berubah sejak 1998. Kerana mungkin kalau penonton-penonton di Malaysia mungkin mentanggapi Indonesia itu mungkin dengan persepsi dan juga dengan collective memory yang tertentu. Tetapi kita akui juga Indonesia sudah mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup memberangsangkan sebahagian daripada G20 dan juga melihat kepada keberhasilan dan juga kepada sumbangan yang cukup konsisten dalam tempoh 10 tahun kebelakangan ini. Justru kalau mungkin kita dapat apa perkara yang Bapak mahu jelaskan? Indonesia hari ini tidak sama seperti dahulu, satu. Dan juga betapa kita memahami Indonesia yang ada pada hari ini, inilah juga selain daripada rakyat yang ramai, tapi ialah penyumbang kepada ekonomi dan juga memberikan kemakmuran secara keseluruhannya di rantau ini. Ya, jadi
Indonesia memang mengalami proses demokratisasi semenjak tahun 98. Sekarang sudah 25 tahun. Dan itu artinya democracy must delivers. What does democracy need to deliver? Prosperity and equal opportunity. Kita ingin prosperity, tapi jangan prosperity for a few of us. Kita ingin kesejahteraan untuk semua. Oleh sebab itu, tadi saya sampaikan, potensi yang ada di pedesaan kita amat besar, di kawasan rural. Itu harus dibangun. Bagaimana petani bisa mendapatkan harga jual atas produk pertaniannya. Mereka yang di bidang peternakan mendapatkan harga jual yang lebih baik. Dan begitu juga di perikanan. Ini adalah sektor yang luar biasa besar di Indonesia. Indonesia adalah sebuah negara maritim. Indonesia adalah sebuah negara pertanian yang sangat besar. Jadi perekonomian kita ke depan akan menjadi lebih maju ketika kita mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan di banyak tempat. Bukan hanya di tempat yang sekarang sudah ada. Itu sebabnya ke depan kami akan memberikan kesempatan lebih luas kepada pelaku pasar untuk pada komunitas dunia usaha untuk bisa membangun aktivitas-aktivitas industri di berbagai wilayah. Kami menyebutnya dengan istilah reindustrialisasi. Kita ingin mendorong industrialisasi tumbuh berkembang di daerah-daerah yang selama ini belum termanfaatkan. Apa peran pemerintah? Pemerintah menyiapkan sistem logistik, menyiapkan basic infrastructure, sehingga dunia usaha bisa mengembangkan. Kita berbicara tentang sebuah wilayah geografi yang sangat luas. Nah, kita sudah melakukan dengan baik selama ini. Tapi pusatnya masih belum banyak. Kita ingin ada pusat yang lebih banyak, sehingga yang merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi jadi lebih banyak lagi. Adakah Bapak setuju bahawa dikatakan masyarakat luar, pelabur luar, peniaga luar melihat Indonesia itu kepada angka betapa besarnya tanah dan juga rakyatnya semata-mata dan tidak memihak kepada potensi yang dimiliki oleh setiap rakyatnya. Kerana itu dua perkara yang berbeza-beza. Saya mungkin boleh datang daripada konglomerat luar dan datang melabur ke Indonesia untuk mengaut hasil. Dan itu sering berkali berlaku dalam dunia kapitalis. Tapi bagaimana Indonesia kalau bapa impikan pelaburan itu ada, tetapi akhirnya yang menang adalah rakyat yang teramai itu, yang berada di desa-desa dan juga di pedalaman dan sebagainya pada pandangan Bapak. Kami ingin mengundang lebih banyak lagi yang mau terlibat di dalam perekonomian Indonesia, terutama yang labor intensive industry. Sehingga ada job opportunities yang lebih banyak lagi untuk rakyat di Indonesia. Itu adalah yang kita inginkan. Tapi kita punya pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Satu adalah kepastian hukum. Ini hal yang ingin kita perbaiki bersama-sama. Di mana aturan memberikan kepastian. Ada certainty in terms of rules of law. Dan yang kedua, stability in terms of regulations. And the third is predictability. Karena dunia usaha ingin ketiganya. Ingin ada kepastian hukum, ingin ada stabilitas, dan ingin ada predictabilitas. Itu PR yang kami akan kerjakan. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas manusia. Kami akan serius untuk melakukan investasi bidang kesehatan dan pendidikan. Karena investasi di bidang kesehatan pendidikan ini akan meningkatkan productivity dari tenaga kerja kita. Dan ini akan membuat kemampuan atau kapasitas dari tenaga kerja Indonesia untuk mengerjakan proyek-proyek yang besar menjadi lebih baik. Itu sebabnya urusan kesehatan dan urusan pendidikan menjadi prioritas. Karena dua inilah faktor yang sangat menentukan kualitas aset kita yang terbesar, yaitu manusia. Jadi kami memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Tapi sesungguhnya aset terbesar kita bukan tambang, bukan minyak, bukan gas, bukan hutan. Aset terbesar kita adalah manusia Indonesia.
Itulah sebabnya pengembangan kualitas manusia menjadi penting. Nah, bila itu kita kerjakan, maka kita akan dalam jangka menengah dan panjang bisa membangun keberlanjutan atau sustainability of our economic growth. Tapi untuk menuju ke arah itu, Bapak perlu dipilih sebagai presiden. Pertama, untuk memenangi presiden itu juga dapat menangkap dan juga capture the imagination of Indonesian secara keseluruhannya. Dan itu bukan satu tugas yang mudah juga. Bagaimana itu? Kerana dalam satu perkara yang lain, gagasan yang dibawa dalam hal perubahan dan juga pendidikan itu perlu juga dibawa kepada sesuatu yang mudah untuk diterima oleh masyarakat teramai di Indonesia. Bagaimana itu dapat disampaikan dengan baik, khususnya kepada para pengundi dan juga dalam hiruk pikuk demokrasi? Bagi seorang ibu yang melahirkan anak, ada pertanyaan sederhana. Yakinkah ibu bahwa anaknya bisa mendapatkan pendidikan sampai sekolah menengah atas? Bagi keluarga yang hari ini anaknya putus sekolah, drop out of school, karena tidak ada bangku sekolah, karena tidak ada biaya sekolah, ini yang akan kita selesaikan. Kami ingin menyiapkan jumlah ruang kelas yang cukup, sehingga setiap ibu yang melahirkan anak, setiap bapak yang mendidik anaknya, mereka tahu bahwa anaknya bisa dapat pendidikan sampai dengan vocational training. Terjamin. Jadi itulah pesan kami kepada para pemilih, pada pengundi istilahnya di sini, kepada pengundi, bahwa sekarang dilihat betapa banyak dari keluarga-keluarga kita yang anak-anaknya drop out of school, anaknya putus sekolah karena sekolahnya tidak cukup atau sekolahnya mahal. Itulah prioritas kami. Bila kami diberikan amanah, maka ini akan menjadi hal penting yang kami akan selesaikan segera. Kemudian yang kedua, kesehatan. Kita ingin keluarga-keluarga kita sehat. Pertanyaan sederhana, bila hari ini Anda sakit, Anda datang ke hospital, ke rumah sakit, Anda sembuh dan pulang bahagia, atau Anda sembuh dan pulang bankrupt? Biayanya mahal. Nah, bila Anda menginginkan itu berubah, maka berikan kami kesempatan untuk mengkoreksi sistem ini, sehingga keluarga-keluarga kita bisa merasa tenang apabila jatuh sakit. Tentu kita tidak ingin orang jatuh sakit, tapi kenyataan itu seperti itu. Jadi kami menyebutkan tentang kesetaraan, equality, bukan sebagai konsep yang mengawang-awang, tapi sebagai policy yang implementable, yang boleh dilakukan, yang bisa dilakukan. Dan itulah pesan kepada pemilih di Indonesia. Bagaimana saya ingin memahami dinamik politik ataupun dinamik demokrasi di Indonesia itu? Itu juga menjadi tumpuan kerana bagi rakyat Malaysia ataupun pemerhati politik di Malaysia, Indonesia ada modulnya yang tertentu, khususnya 1998. Tetapi dalam politik juga, yang kawan menjadi seteru, yang seteru boleh juga menjadi kawan. Dengan melihat kepada dinamik politik ini, bagaimana bapa juga sebagai seorang ahli politik juga ingin memastikan bahawa prinsip itu tidak berubah di sebalik segala percaturan dan juga dinamik yang ada dalam politik dan juga demokrasi? Ketika kita memasuki wilayah publik yang dalam bahasa sederhananya disebut wilayah politik, bawa gagasan. Gagasan itulah yang kemudian menjadi kompas di dalam menjalani proses politik. Berpolitik dengan membawa gagasan. Kalau berpolitik tanpa gagasan, maka bisa hilang di jalan. Karena bisa sesat jalan. Apa gagasannya? Yang tadi saya sampaikan. Gagasannya adalah mengedepankan prinsip kesetaraan, prinsip keadilan untuk semua di dalam kebijakan-kebijakan yang disusun. Sehingga ketika berdialog dengan partai-partai yang berbeda, dengan figur-figur yang berbeda, maka kita akan sampaikan
inilah gagasannya, inilah proposal policy-nya. Sehingga bersama atau berbeda itu juga mendasarkan kepada ideas, kepada gagasan. Nah, kita ingat pada saat awal negara kita dibangun, kenapa kita melawan kolonialisme pada waktu itu? Karena kita ingin agar kesejahteraan itu dirasakan oleh rakyat kita, bukan dirasakan oleh the colonial powers. Nah, kita sekarang sudah tidak punya colonial powers lagi. Kita sekarang mengelola kita sendiri. Nah, kita harus pastikan bahwa ide awal berdirinya negara kita adalah untuk memberikan keadilan kepada semua. Karena colonialism did not provide justice, did not delivers equal opportunity. Kekayaan kepada mereka saja. Ya, nah sekarang gagasan itu harus dikedepankan. Dan kita ingat, ketika memasuki wilayah politik, membawa ide, membawa gagasan, maka perdebatan menjadi berkualitas. Perdebatan menjadi teknokratik. Karena ada ide. Dan kalau saya boleh berbagi, Bang Zul, ketika saya bertugas sebagai gubernur di Jakarta, setiap mengambil keputusan, maka ada 4 faktor pertimbangan yang dipegang. 1, whenever making decision, 4 dimensions is the criteria. Pertama, principles of equality, justice. Nah, itu prinsip pertama, kesetaraan, keadilan. Yang kedua, public interest, kepentingan publik. Yang ketiga, evidence based, science, knowledge, common sense, di situ. Yang keempat, constitutions, conventions, rules, regulations. Urutannya begitu, bukan dibalik. Karena sometimes you have rules, regulations that may not make sense, right? Nah, dengan prinsip seperti itu, ketika ada proposal kebijakan, policy proposals, maka kita bisa berbicara dengan berbagai pihak. Akan berjumpa dengan situasi partai yang berbeda bisa ikut bersama ketika idenya mereka sepakati. Kenapa? Karena itu berbasis pada ide. Nah, inilah yang kami coba tawarkan dan kami bersyukur bahwa pesan ini sekarang sama-sama dibawa oleh partai koalisi. Tapi Pak Anies, dalam politik juga ini kalau tidak saja di Indonesia, malah mungkin juga dalam rantau Asia Tenggara ataupun Nusantara sendiri, politik identiti itu begitu mendesak dan juga itu cara paling mudah untuk memancing undi dan juga mendapatkan sokongan. Siapa yang lebih putih warnanya, siapa yang lebih Islami ataupun politik etnik itu juga mungkin menjadi satu cabaran bagi negara yang cukup pelbagai, baik di Malaysia maupun di Indonesia. Bagaimana itu dapat disantuni dengan baik dan juga menjadikan politik idea itu lebih tinggi daripada politik identiti itu? Bagaimana Bapak melakukannya? Pendukung memiliki banyak alasan untuk memilih. Mungkin ada orang yang memilih karena suka dengan kacamatanya. Semudah itu. Ada orang yang suka memilih karena rambutnya. Mungkin karena cara bicaranya. Mungkin karena etnisnya, mungkin karena bahasanya, mungkin karena tutur. Itu adalah hak dari pemilih untuk memiliki alasan untuk memilih. Termasuk merasa saya etnisnya sama, saya pilih. Saya sukunya sama, saya pilih. Saya agamanya sama, saya pilih. Itu adalah hak dari pemilih. Tetapi bagi kami yang berada di dalam proses kompetisi, yang kami bawa adalah gagasan, tapi agenda. Bukankah lebih mudah untuk memenangi sokongan dengan melihat kepada kegemaran ataupun favoritism mereka? Ketika kita menawarkan ide dan gagasan, pada waktu itu perdebatan kita, diskusi kita bisa menjangkau lebih luas. Dan itulah yang selalu kita dorong. Tetapi ketika ada pendukung masing-masing pihak yang lebih menggaungkan faktor-faktor non-teknokratik, itu adalah hak mereka untuk menentukan sikapnya. Tapi bagi kandidat, kita fokus pada apa? Pada agenda yang akan kita ubah.
Ada agenda. Karena disitulah pesan menjangkau semua. Disitulah pesan untuk memperbaiki bagi semua. Dan itu yang harus jadi konsentrasi kita. Pak Anies tadi menyebut mengenai satu ialah hal rakyat Indonesia teramai itu, justru pendidikan dan juga kesihatan adalah kanta kuncinya. Dalam aspek pendidikan khususnya, sebagai individu yang cukup arif dan cukup berkecimpung dalam bidang pendidikan, menjadi rektor termuda sehinggalah menggagaskan NGO untuk Indonesia Mengajar dan juga bergelar Menteri Pendidikan satu ketika dahulu, bagaimana dalam kualiti pendidikan itu cabaran paling utama bagi Indonesia apa? Kerana kalau di Malaysia kita mungkin berdepan dengan jurang ataupun gap yang ada di antara pendapatan dan juga minat dan sebagainya. Tetapi bagi negara yang keluasannya daripada Sabang sampai ke Merauke itu, bagaimana untuk menguruskan kepelbagaian dan juga aksesnya juga berbagai sekali? Ya, jadi ada dua isu. Satu, akses. Dua, quality. Akses itu artinya apa? Kita ingin agar student body di Indonesia itu tidak berbentuk piramid. Apa berbentuk piramid? Pendidikan dasar, enrollment rate almost 100%. Semua dapat. Semua dapat. Tapi secondary education drop significantly. Kemudian higher education even much lower. Nah, kami ingin bentuk piramid ini berubah menjadi lurus. Sehingga jumlah bangku atau jumlah kelas SD kelas 1, SMP kelas 7, atau SMA kelas 10 itu equal. Sehingga setiap anak masuk SD kelas 1, mereka punya kepastian bisa lulus sampai high school. Jangan lanjut terus saja. Lanjut terus. That's access. Dan itu artinya harus ada di semua tempat. Supaya anak-anak tidak harus dikirim oleh orang tuanya pindah ke kota lain. Tidak harus dikirim dari desa ke kota supaya bisa dapat sekolah. Itu yang berlaku di sekali. Itu sekarang terjadi begitu. Nah, ini harus dibereskan. Itu namanya akses. Yang kedua, kualitas. Nah, kualitas itu ditentukan oleh banyak faktor tentu. Tapi salah satu faktor yang terpenting adalah kualitas kepala sekolah dan kualitas guru. Kualitas apa? Kepemimpinan. Kepemimpinan di sekolah menentukan sekali atmosfer belajar di sebuah tempat. Sama di perusahaan, di Astro sini, yang menentukan sebuah leadership. Kalau leadershipnya baik, dia akan menciptakan sebuah iklim bekerja yang sehat, iklim belajar yang sehat, dan itu akan meningkatkan kualitas sekolah. Yang kedua, pemimpin di ruang kelas. Siapa pemimpin di ruang kelas? Guru. Guru adalah pemimpin di ruang kelas. Ketika guru kualitasnya lebih baik, apa yang harus dilakukan? Retraining, relearning, memastikan bahwa setiap kepala sekolah dan setiap guru adalah learners. Apa artinya learners? Mereka mau menjadi pembelajar, to learn and to unlearn. Untuk menggunakan teknik terbaru, metode terbaru, apalagi kita tahu perkembangan neuroscience luar biasa, sehingga guru dan kepala sekolah bisa menjangkau murid dengan lebih baik, bisa memanfaatkan alat-alat terbaru untuk proses pendidikan, dan anak-anak mencintai belajar. Jadi yang diharapkan tumbuh dari kualitas pendidikan yang baik, anak-anak mencintai ilmu, pembelajaran, mencintai ilmu. Apa yang harus tumbuh di anak-anak kita? Karakter pembelajar, learners characteristic. Itu yang harus tumbuh. Kalau seorang anak sudah memiliki karakter pembelajar, maka dia akan bisa menjadi apa saja. Dia akan punya potensi yang bisa dikembangkan secara luar biasa. Nah, itulah arah kita. Capacity diperbaiki sehingga akses menjadi equal. Quality diperbaiki dengan meningkatkan kualitas kepemimpinan kepala sekolah dan kualitas guru, sehingga anak-anak kita yang berada di sekolah, mereka menjadi orang-orang yang cinta belajar.
Anies, saya mungkin membayangkan ini kita selepas Februari 2024. Seorang presiden baru dilantik di Indonesia. Kalau presiden itu ialah Pak Anies, bagaimana kita melihat Indonesia dalam hubungan tetangganya? Saya selalu bertanyakan soalan ini kepada rakan-rakan Indonesia. Indonesia as a big brother atau saudara serumpun? Sekiranya saudara serumpun, bagaimana ikatan itu dijalinkan di bawah kepimpinan Pak Anies jika kita berbicara ini pasca Februari 2024? Begini, kita bersaudara dan kita semua serumpun, kita sama. Sebelum ada pembagian daerah itu semua sama. Nah, dulu batas-batas itu ditentukan bukan oleh kita, tapi oleh who colonize whom. Dan itulah yang membuat perbedaan-perbedaan. Nah, di sisi lain kita memiliki budaya di mana leadership matters. Ketika friendship among leaders ditampakkan, ditunjukkan, maka akan membangun suasana harmoni. Ketika absence of friendship among leaders, maka di rakyat juga ada perasaan berjarak. Prasangka ya. Ya, karena itu penting sekali bagi kita yang berada di ASEAN. Semua yang berada di kepemimpinan menunjukkan sikap bersahabat. Dan memang kita bersahabat. Tapi harus ditunjukkan ke publik ada engagement. Minimal 3 level. G2G yang makin aktif. Yang kedua, B2B makin aktif. Yang ketiga, P2P. Itu paling aktif sekali. Dan P2P ini menurut saya harus diturunkan lebih jauh lagi. Terutama apa? Di antara anak muda. Di antara anak-anak sekolah. Pertukaran, saling mengunjungi, kegiatan bersama. Ini akan membuat kawasan ini menjadi kawasan yang stabil. Dan perlu saya sampaikan, Asia Tenggara adalah kawasan yang sangat stabil. Lebih dari 50 tahun di tempat ini ada stability. Pernah ada konflik di tahun 60-an. Dan pernah ada perang di mainland Southeast Asia. Tapi itu dengan pihak luar. Tapi di antara kita, 50 tahun terakhir ada 50 tahun yang damai. Dan kalau dunia melihat kawasan ini, maka dia akan melihat sebuah kawasan yang bisa bekerja bersama. Dalam konteks itu juga, kita memerlukan ciri kepimpinan untuk generasi baru. Rantau inilah rantau yang muda-muda belaka. Pada pandangan Bapak, bagaimana kita melihat kepimpinan yang bagaimana perlu ditonjolkan? Kita mungkin mewarisi satu perkara oleh pemimpin-pemimpin terdahulu Indonesia dengan Soekarno-nya. Tapi dalam masa yang sama, jenis dan juga bentuk kepimpinan itu perlu tampil dalam konteks Nusantara dengan jiwa dan juga dapat menangkap imajinasi rakyat muda yang teramai ini, Bapak. Kolaboratif. Kepemimpinan yang kolaboratif. Kepemimpinan yang membuka ruang untuk active engagement. Partisipasi aktif, khususnya dengan anak-anak muda. Anak-anak muda itu memiliki keunikan, yaitu kebaruan. Mereka bisa melihat sesuatu dari perspektif yang sama sekali baru. New perspective, completely new perspective. Dan kita yang berada di pemerintahan harus memberikan ruang itu. Ketika saya bertugas di Jakarta, kami berkolaborasi dengan begitu banyak anak muda. Dari mulai membentuk city branding, anak-anak muda yang menyiapkan. Signage across the city, itu anak-anak muda yang menyiapkan desainnya. We produce, kami yang memproduksi, tapi the creative idea is from them. Kemudian ketika kita berbicara tentang penanganan COVID misalnya, pelibatan anak-anak muda. Jadi kita harus memberikan ruang kepada anak-anak muda untuk partisipasi dan saya ingin menggunakan istilah kolaborasi. Bukan sekedar partisipasi. Ini bedanya. Kalau partisipasi, mereka mengerjakan, kami mengerjakan. Tapi we are not engaging. Yes. Tapi kalau kolaborasi, mereka mengerjakan, kami mengerjakan, dan kita bekerja bersama. Nah, anak-anak muda punya kebaruan yang di pemerintahan harus bisa adopsi. Dan itu yang kita tawarkan kepada teman-teman muda. Dan cara menawarkannya begini.
bukan dengan menyampaikan kami akan melakukan A, B, C, D, Ikut saja. please help us. No. Sebaliknya, kita tanya, what do you think we should do? Apa yang seharusnya kami kerjakan? Karena itulah nanti yang akan memancing hal-hal baru, gagasan baru yang bisa kami kerjakan bersama-sama dengan anak-anak muda. Dan anak-anak muda, dari pengalaman kami, anak-anak yang peduli pada masa depan. Anak-anak yang peduli dengan kondisi masyarakatnya. Dan itulah kekuatan anak-anak muda sekarang. Karena itu kalau tadi ditanya pada generasi baru, sayang sekali kalau pemerintah hanya mengerjakan the old way of doing government business. We need to do the new ways of doing government business. Ada 4 level itu. Jadi pemerintah menempatkan rakyat simply sebagai resident. So we're making everything on our own. Kami kerjakan semua sendiri, mereka suruh terima. Level yang lebih tinggi, kami tempatkan mereka sebagai customer. Rakyat sebagai customer. Tapi semuanya masih kami kerjakan. Cuman kita ingin Anda puas sebagai customer. Konsum. Customer-nya Ya. negara. Yang ketiga adalah kita memberikan kesempatan mereka berpartisipasi, tapi kita tidak kolaborasi. Yang keempat, it's a collaborative government, di mana pemerintah melakukan like co-creator dan mereka menjadi collaborator. Dan itulah level yang kita ingin kerjakan. Dalam melihat kepada isu, kalau dilihat bila kita bercerita hubungan antara dua negara, kita mungkin akan, Bapak kalau di interview media-media Malaysia juga akan ditanya mengenai tenaga kerja Indonesia, hal yang berkaitan dengan, masih lagi skopnya masih kecil setakat itu. Tapi bagaimana kita nak buka? Kerana saya masih lagi ingat apabila saya bertemu dengan apabila sempadan negara dibuka ketika COVID, selepas COVID, saya pergi ke Bukit Bintang, saya sangkakan anak-anak muda yang datang ke kafe itu ialah datangnya daripada sekitar Kuala Lumpur. Tapi rupa-rupanya mereka daripada Indonesia, daripada Jakarta. Saya kata, kenapa datang ke Malaysia? Ya, tiket penerbangan murah dan kita rasa itu yang paling dekat di hati mereka. Ini daripada anak-anak muda dan juga people to people. Kolaborasi itu sudah hubungan itu telah terjalin. Akan tetapi dalam aspek lain, bagaimana kita nak melihat bahawa hubungan antara dua negara itu diskusinya dibuka dengan lebih luas lagi. Isu-isunya tidak hanya sekadar terkait tenaga kerja muda, kepakaran yang perlu ditukarkan antara kedua negara, kepintaran dan juga keberhasilan yang ada di Indonesia boleh diterjemahkan di Malaysia, begitu juga dengan sebaliknya. Bagaimana Bapak melihat bahawa itu perlu digiatkan lagi? Kalau sudah cukup, perlu diperbanyakkan lagi. Setuju. Kami melihat memang ada pertukaran. Dulu kalau kami datang ke Bandung, berjalan-jalan di Bandung, saya mengira orang dari Jakarta, ternyata dari Malaysia datang di Bandung dan belanja-belanja di Bandung. Saya datang ke Tanah Abang, di Tanah Abang di Jakarta, ternyata saudara-saudara kita dari Malaysia yang belanja di Tanah Abang. Jadi kita memang ada, karena proximity, maka kita bergerak dengan lebih mudah, tanpa visa dan lain-lain. Itu bagus. Nah itu tadi yang saya sampaikan, P2P relationship harus didorong lebih jauh, terutama di sektor pendidikan, di mana pertukaran guru, pertukaran university professors, pertukaran mahasiswa, pertukaran siswa, itu penting. Dan jangan hanya Jakarta dengan Kuala Lumpur, jangan hanya Surabaya dengan Kuala Lumpur, tapi kita perlu dari daerah ke daerah, dari kawasan regions of Malaysia dan regions of Indonesia, sehingga perasaan kedekatan itu tumbuh di seluruh negeri. Dan kalau itu terjadi, maka kita ke depannya akan punya perasaan kebersatuan yang lebih baik. Nah, tentu akan ada persoalan tentang lapangan pekerjaan. Tapi seperti tadi saya sampaikan, bila masing-masing negara memberikan kesempatan pertumbuhan ekonomi di tempat-tempat baru, maka orang tidak harus pergi ke tempat-tempat lama. Tempat lama apa? Seperti di Jakarta atau kota besar di Indonesia atau bahkan pergi ke Malaysia. Tapi cukup bekerja di kawasan sekitar mereka tinggal. Kenapa? Karena kesempatan untuk bekerja disiapkan di daerah-daerah baru. Itulah sebabnya kenapa kami katakan tadi pemerataan, kesetaraan ekonomi supaya kesempatan kerja ada di lebih banyak tempat di Indonesia. Dalam hal lain, saya melihat kepada Indonesia itu seperti mana yang Bapak Anis katakan tadi ialah
akses untuk pertanian itu akan dipergiatkan lagi, dan dunia, bukan saja Malaysia ataupun Indonesia, dunia secara keseluruhannya bergelut dengan keselamatan makanan, food security. Kita masih lagi berbincang cukup tak cukup beras kita. Kalau di Indonesia, saya pergi bulan lepas juga mereka bercerita pada harga yang sama. Begitu juga dengan kita di Malaysia. Kalau itu dapat dihasilkan, bagaimana Indonesia mampu menjadi jawapan kepada rantau ini sekiranya food security itu menjadi satu agenda utama, bukan saja untuk negara itu, tapi secara kolektif, secara menyeluruhnya. Ya, jadi kita harus memperhatikan persoalan pangan ini. Karena ini tentu seperti dibilang sama Bang Zul tadi, ini adalah persoalan dunia. Nah, yang menjadi tantangan adalah micromanagement tentang food security, tentang sektor pangan. Itu sering belum dikelola dengan baik. Apa micromanagement itu? Satu, soal irigasi. As simple as that. Kita sedang merasakan ini, musim kemarau yang luar biasa panjang. Dan ketika sistem irigasi itu tidak disiapkan dengan baik, itu masalah. Yang kedua, tentang fertilizer, tentang pupuk. Ketersediaan pupuk dan harga yang terjangkau dari pupuk. Kemudian yang terkait dengan peternakan, maka pakan ternak itu menjadi krusial. Nah, aspek mikro ini yang kami akan fokuskan sehingga tata kelola, tata niaga sektor pangan bisa diperbaiki. Kita seringkali hanya berbicara di ujung produk. Ketika sudah menjadi beras, lalu kita bagaimana memastikan harganya sampai ke customer itu terkendali. Yang kita sering lupa adalah production cost yang harus ditanggung oleh para farmers, para petani. Negara harus hadir untuk membantu agar ongkos produksi atau production cost itu bisa terjangkau. Jadi kemarin saya sampaikan, apa KPI untuk keberhasilan di sektor pertanian, perkebunan, peternakan? Petani bisa menabung. Ketika petani bisa menabung, itu artinya your revenue Akan di atas your cost. Tapi kalau kita tidak punya KPI itu, maka kita akan terus-menerus berada dalam situasi di mana para petani situasinya sulit. Nah, kami di Indonesia memiliki potensi yang luar biasa. Lahan pertanian yang luas, jumlah petani yang banyak, dan lahannya subur. Lahannya subur. Jadi, kita harus perbaiki aspek mikro. Dengan begitu insya Allah kita akan bisa mensuplai kebutuhan pangan bagi domestik. Bahkan kalau itu berkembang lebih jauh, insya Allah kita akan bisa menjadi salah satu lumbung pangan untuk kawasan Asia. Itu yang kita harapkan. Mungkin jalannya jauh tapi usahanya perlu dilakukan pada hari ini. Akhirnya mungkin satu perkara yang kita adalah negara serumpun, negara Islam, dan sudah pasti apa yang berlaku di Gaza pada ketika ini cukup meruntun hati kita, dan juga melihat kepada ketidakadilan dunia untuk melihat kepada naratif yang ada untuk penduduk-penduduk Palestin pada ketika ini. Bapak mungkin antara pemimpin dunia Islam dan juga Indonesia sebagai negara Islam yang terbesar, bagaimana kita mentanggapi isu yang seperti ini? Suara negara-negara Islam yang bukan Arab seperti Indonesia dan juga Malaysia mampu lebih dominasi dan juga memberikan keadilan setidak-tidaknya untuk saudara kita di Gaza, di Palestin pada ketika ini. Keberanian itu perlu ditonjolkan. Bagaimana Pak? Ya, kita melihat bahwa akar masalahnya harus diselesaikan. Dan itu artinya keputusan-keputusan dari persatuan bangsa-bangsa yang terkait dengan persoalan di Timur Tengah, khususnya di kawasan Palestina, itu harus diterapkan. Dan kita menyaksikan banyak keputusan-keputusan yang belum dieksekusi. Kemudian yang kedua, rakyat menderita dengan adanya kekerasan seperti sekarang ini. Itulah sebabnya penting untuk menahan eskalasi ini jangan meningkat. Karena yang menjadi korban adalah rakyat kebanyakan. Di sisi lain, soal keadilan, bagaimana kependudukan atau occupation di tempat itu harus dihentikan. Selama masih ada proses pendudukan,
maka sampai kapanpun ada perlawanan. Dimanapun yang ada namanya pendudukan. Dan ini adalah wilayah yang disebut istilahnya occupied territory, wilayah pendudukan. Karena itu, two-state solutions yang sudah didorong bersama-sama harus kembali menjadi agenda utama. Kita berjuang sejak tahun awal 50-an sampai terus sekarang menginginkan agar ada kemerdekaan bagi bangsa Palestina. Posisi itu tidak berubah dan kita harus terus mengartikulasikan dan kita terus menyerukan kepada semua pihak bahwa kekerasan yang dilakukan mengakibatkan korban bagi masyarakat sipil. Dihentikan itu, dihentikan kependudukannya, diberikan kebebasan, kemerdekaan bagi bangsa Palestina, dan solusi two state segera dieksekusi. Bapak, mungkin soalan terakhir dari saya, bagaimana kita melihat kepada hari-hari kehadapan menuju ke 14 Februari, bagaimana cukup fit dan juga untuk mengharungi hari-hari yang akan datang. Akhirnya bagaimana mungkin pesanan juga kepada mereka yang mungkin tenaga kerja Indonesia atau Indonesia yang bekerja di sini juga untuk berpartisipasi ini nanti. Ya, kami mengajak kepada semua untuk melihat track records, rekam jejak. Dalam hal apa? Gagasan, dalam hal action, dalam hal accomplishment. Dan kami sempat berjumpa juga dengan saudara-saudara kami yang bekerja di Malaysia dan kami sampaikan keseriusan untuk meningkatkan apa yang sudah dikerjakan selama ini di dalam perlindungan tenaga kerja kita di seluruh dunia. Bukan hanya di Malaysia, di seluruh dunia. Karena banyak dari warga kita yang bekerja overseas. Dan kami ingin mereka mendapatkan kesetaraan perlindungan dari negara. Bagaimanapun juga ini adalah warga negara Indonesia. Dan kami sampaikan juga, kami ingin meningkatkan kesempatan kerja di dalam negeri. Karena setiap kali saya berbincang dengan mereka, kalau ditanya lebih senang kerja di mana, semua akan bilang lebih senang bekerja di tanah air. Ketika kesempatan itu ada. Dalam jangka pendek, peningkatan perlindungan, bantuan atas kesulitan yang dihadapi. Dalam jangka yang lebih menengah adalah menambah kesempatan kerja di dalam negeri supaya mereka tidak harus pergi keluar untuk mendapatkan kesempatan kerja yang layak. Itu pesan bagi yang berada di sini. Akhirnya, all the best. Selamat maju jaya Pak Anies atas perjalanan untuk pilihan raya Presiden nanti. Terima kasih kerana sudi bersama kami dalam agenda Awani pada malam ini. Terima kasih juga kepada anda yang menonton. Jika ada pandangan, ada cadangan ataupun mungkin anda terlepas program ini, boleh kongsikan bersama rakan-rakan anda. Boleh kami muat naikkan di platform digital kami astroawani.com. Sekian saja agenda Awani untuk malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi.